Saya lihat beberapa oknum pejabat di Sumba ini, di beberapa gereja GKS, itu ada yang betul-betul memberi diri. Orang belum datang gereja, ibadah minggu dia sudah datang dahulu, dia sudah bantu susun kursi, ada yang lap-lap kursi. Buat saya luar biasa sekali. Pejabat loh, dia punya alasan untuk sombong. Dia punya alasan untuk tidak terlibat hal-hal remeh seperti itu. Tapi dia tetap melayani. Itu saya sering khotbah, saya angkat contoh karena saya lihat dengan mata kepala. Ada juga yang mau pelayanan saja, wih baku hitung mati pung. Saya pernah ketemu hanya kepala dinas. Dia ditugaskan kolekta di gereja, dia marah pendeta. Kau mau kasih tugas orang tuh lihat-lihat orang dulu. Makanya kolekta itu jangan saya lah. Saya tuh cocok yang pengumuman. Kan ada mimbar besar, mimbar kecil toh. Nah yang dia pun maksud dia tuh yang harus bicara sombong. Dan saya lihat tumbang. Rumus Alkitab jelas. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, ancor setunggu. Siapa rendah hati, promosi akan berlangsung. Pelan, 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 tapi pasti. Orang lihat pendeta Mel Atok khotbah ke sana kemari, orang tidak tahu saya pelayanan apa. Apalagi kami produk sekolah teologi, cuci WC. Kami di asrama, bukan datang-datang turun dari awan langsung buka Alkitab. Ini kita cuci WC, pergi praktek di Kalimantan sana. Pel mulai dari gereja, rumah pendeta, saya pel semua. Praktek di Jakarta, koster. Padahal mahasiswa teologi. Tidak apa-apa. Karena kita meneladani Kristus. Kita dipanggil jadi hamba, bukan tuan dan nyonya. Amin, orang-orang muda. Silakan duduk Bapak Ibu, khususnya orang-orang muda luar biasa. Salam. Satu kesempatan yang indah, saya ada di kota Waingapu untuk menyampaikan firman Allah. Dan khususnya juga di keluarga besar Gereja Kristen Sumba. Saya sering melayani di Sumba dan paling banyak di wilayah pelayanan GKS. Baik di Sumba Timur, pernah KKR di Umamapu mungkin belasan tahun lalu bersama Gemit Kota Kupang. Perkunjungan dari Gemit Kota Kupang, tapi saya pembicaranya. Dan saya melihat antusias luar biasa dari saudara-saudara saya di kota Waingapu waktu itu. Juga pernah di SBD, pernah di Wamangura, pernah juga di Sumba Barat, pernah di Anakalang. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan khusus hari ini KKR spesial pemuda pelajar sekota Waingapu. Saya tahu ini hari libur, tapi untuk jumlah seperti ini buat saya ini sudah luar biasa. Orang-orang muda mau hadir, ini sudah sangat menyenangkan, ya. Apalagi tema yang mau kita soroti adalah tema yang sangat penting, sangat serius dalam konteks hari-hari ini, yaitu zaman akhir menuju akhir zaman, menuju kiamat. Maka kita perlu berdoa, berharap, mempersiapkan, bahkan mempersiapkan diri masing-masing, khususnya orang muda, menjadi orang muda Kristen yang berkarakter Kristus. Amin. Ini sangat penting. Nah, untuk tidak membuang waktu, saya mengajak kita membuka nats pembukanya dulu, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tepuk tangan buat firman Tuhan.
Nah, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya perlu menyampaikan bahwa bicara tentang karakter, itu kalau dari kata Yunaninya, karakter itu artinya tempat untuk mengukir. Kalau sudah jadi dia punya nama ukiran. Atau dia bisa juga diartikan sesuatu yang sifatnya permanen seperti stempel, ya, dalam konteks kuno dulu bahwa karakter itu artinya satu ukiran yang sifatnya permanen. Iya kan? Nah, kalau diseberangkan dalam konteks karakter Kristus, Kristus itu adalah gambar Allah. Dan kita ini, saudara-saudara, dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jadi kalau bicara karakter, artinya Tuhan mau kita semua yang hadir saat ini, kita ini yang mengaku Kristen, baik orang tua maupun orang muda, secara khusus orang muda Kristen, kita menjadi ukiran, gambaran yang permanen daripada Kristus. Apalagi Kristen itu kan definisinya adalah Kristus kecil atau transparansi Kristus. Ya, itu seperti orang melihat ikan dalam akuarium, gerak-geriknya semua-muanya tentang dia terbaca, terlihat tanpa ditutup-tutupi. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, kamu adalah suratan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi tema orang muda Kristen berkarakter Kristus adalah tema yang serius. Mengapa? Karena dalam pengalaman pelayanan saya keliling ke sana kemari, khususnya di NTT. Di NTT ini kita tidak kekurangan orang-orang muda bertalenta. Nyanyi hebat, acting hebat, bermain musik hebat, berorganisasi jangan ditanya, berorasi hebat, berpidato, waduh, multi talenta anak-anak NTT ini. Tapi secara jujur memang kita kekurangan orang-orang muda yang berkarakter Kristus. Bertalenta, berbakat, bisa tampil, bisa show dan lain sebagainya, tapi tanpa ukiran yang permanen yang bernama karakter, maka ini kita tidak akan dapat apa-apa. Dunia tidak akan melihat apa-apa. Sebab kalau adik-adik tadi jago menyanyi, teman-teman kita yang non Kristen juga jago-jago nyanyi, ya, atau talenta-talenta yang lain. Orang non Kristus juga atau di luar Kristen juga punya itu. Maka dari itu, sebagai anak-anak Kristus yang kita boleh bermegah dengan istilah-istilah Alkitab, kita adalah warga kerajaan Allah yang masih menumpang di Waingapu. Amin. Kita ini punya kewargaan ganda, warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Nama kita terdaftar di sorga. Yang setuju tepuk tangan dulu. Jadi kita ini warga ganda, warga negara NKRI ini, tapi juga warga kerajaan sorga. Dan di sini sementara, dalam konteks sementara ini, kita dituntut menjadi saksi. Orang tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Walaupun kalau di Kupang, di Timor, banyak sekali hamba Tuhan dapat penglihatan. Itu setiap hari dia bisa lihat Tuhan Yesus. Tutup mata sedikit, Tuhan Yesus gendong domba. Tutup mata sedikit, Tuhan Yesus pegang tongkat. Saya curiga dia terlalu banyak lihat kalender. Kan di kalender rayon berapa yang cari dana, itu kan cari dana pakai kalender, itu kan mungkin dia lihat-lihat yang bulan Agustus. Terbawa mimpi, aduh Yesus gendong domba, siapakah domba itu? Ya domba itu ya dia itu. Kan Yesus gendong domba, domba kalau tidak digendong suka masuk got. Jadi harus gendong. Nah, kita harus percaya bahwa Allah itu roh,
hanya perkara istimewa, bukan tidak bisa loh ya. Tuhan bisa datang menampakkan diri kepada Paulus, kepada beberapa orang dia bisa kasih mimpi, tapi itu sangat khusus. Itu sangat istimewa. Secara umum orang mau lihat Yesus melalui kita. Amin. Keluarga kita, teman di sekolah, masyarakat sekeliling kita, dimanapun lingkungan sosial, Tuhan izinkan kita ada di sana, kita betul-betul harus menjadi saksi Kristus. Amin. Tapi tentu sebelum saya lebih dalam membahas 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkaitan tema besar kita, saya mau kasih dulu batasannya. Jadi tidak semua yang Yesus buat itu kita tiru ya. Contoh, Tuhan Yesus tidak nikah. Amin. Tuhan Yesus tidak nikah toh. Nah yang kayak begini nih bukan rumus. Jadi Anda jangan setelah dengar khotbah ini, saya sebut komitmen sudah. Siapa juga yang WA sama saya tidak ada. Tuhan Yesus saya jomblo mah. Apalagi saya. Tidak ada rumusnya. Yesus tidak nikah. Yesus tidak berumah tangga. Lalu itu yang kita tiru. Itu bukan rumus. Ini perlu membedakan mana data-data yang deskriptif dan mana data-data yang didaktis. Didaktis itu sifatnya pengajaran, di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada janji. Perintah, ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Apalagi pergi beritakan Injil, seperti yang kita buat kegiatan ini, kita taat amanat agung ini. Salah satu manifestasinya ini. Lalu apalagi perintah-perintah, hormatilah ayah dan ibumu. Itu rumus. Larangan, jangan pencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan jangan yang lain. Janji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Pegang itu pasti. John Calvin mengatakan kalau ada orang Kristen kekurangan terus, mungkin dia tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 itu dengan maksimal. Makanya selalu bilang, saya kurang. Dia jamin kamu cukup, pas. Amin. Pas mau bayar uang sekolah, pas ada uang. Pas mau liburan dengan keluarga ke Kupang, pas ada uang. Amin. Pas tetangga pinjam, pas habis. Ini memang pas, semua tidak ada yang meleset sedikit. Jika lihat tetangga suka pinjam uang datang, pas sudah engkau datang. Saya juga pas habis. Karena saya orang yang pas. Iya kan? Jadi itu, lalu janji-janji seperti itu, seperti kami para penginjil yang sungguh-sungguh memberi diri memberitakan Injil. Kita boleh klaim janji penyertaan yang terkandung dalam The Great Commission atau amanat agung. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Pak Pendeta ini ulang-ulang ke Naswangi. Di Amnatun. Oke, nasur saya. Di Amnatun, di Alor itu bola api. Di Gemit, di Mataru. Itu Mataru yang ujung sekali sudah dapat lihat Timor Leste. Dari Alor ujung itu dapat lihat Dili, Timor Leste. Saya lagi KKR, bola api terbang. Ini benar ini. Jadi akhirnya saya batuk-batuk karena memang bola apinya besar. Lalu panitia lokal yang dari Kalabahi pergi ngomong kepada panitia di Mataru, ini bagaimana kok Bapak Pendeta sudah batuk-batuk tuh. Panitia bilang, Bapak ini kampung sebelah ada orang, ini tidak suka kita bikin kegiatan jadi sukirin dompung bola api nih. Bapak mau, kita juga ada bola api nih. Saya bilang, ini panitia Suwangi juga. Saya bilang, aduh ini kasih doa penyerahan buat mati cepat. Untung ingat janji Yesus menyertai. Saya suka ulang-ulang Suwangi. Ada 70 Suwangi juga masih di Alor. Ini saya saksikan ulang-ulang di mana-mana. 70 Suwangi di Alor Timur. Saya ada istri baru mau ancang-ancang mau nikah nih, baru 24 tahun. Gemit Penialo Bebo yang bikin. Dulu kalau Gemit bikin kan, sebelum Pak Yandi masih di Sabu tuh, nanti Pak Yandi muncul, kita Pak Yandi juga apa. Tapi dulu saya paling banyak.
Keliling-keliling, saya entertain. 70 swanggi masuk. Mereka bikin ritual di samping gereja. Ibadah cancel sampai jam 1 pagi ke atas. Binatang-binatang memenuhi ini ruangan. Dibersihkan sampai jam 1 baru saya KKR. Tapi saya karena ingat janji penyertaan itu, saya tantang mereka. Kalian swanggi saya, kalau tembus janji Yesus tentang penyertaan itu omong kosong. Coba swanggi saya. Tiba-tiba terjadi ledakan di samping yang mereka buat ritual itu. Yang buat cuma pemimpinnya. Yang 69 ada di dalam. Lari sudah dia. Maka 69 tidak bisa lari toh. Saya bilang bertobat. Serahkan diri. Maju, berlutut. Waktu mereka berlutut saya doa satu-satu. Tapi pas doa mungkin karena sudah emosi. Saya bukan Jamal, saya Rui kau dia dari tadi. Saya sudah bilang kau, kita kalau mulai jam 7 tuh jangan bikin macam-macam sampai jam 1 pagi. Makanya emosi, saya tahu itu berdosa juga. Tapi emosi. Bukan Jamal, saya pegang roh yang betul-betul roh. Makanya dari tadi tuh kalau ketong ada mulai jangan bikin aneh-aneh. Tapi ledakan itu akhirnya orang di sana minta saya tinggal di sana. Saya cari hal, belum nikah waktu itu. Kita baru mau rencana nikah, lu minta tinggal di markas Wanggi yang benar aja lo. Jadi Bapak Ibu terkasih, nah kalau yang begitu rumus. Tapi kalau Yesus tidak nikah, bukan rumus. Amin. Apalagi yang bukan rumus, yang bersifat deskriptif, yang menceritakan peristiwa pada waktu itu dan tidak boleh dipaksakan jadi rumus. Yesus jalan di atas air. Pernah baca ayat? Anak-anak pernah baca Yesus jalan di atas air? Jangan ikut. Betul toh? Jangan kamu pergi Kupang sana lihat keluarga baru kau pergi di pantai sebab Tuhan kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran yang mana? Tuhan yang kau jalan di atas air, maka hamba juga akan bertekad melakukan perjalanan di atas air. Ikan hiu dan buaya kejar. Jadi Yesus tidak nikah itu bukan rumus. Yesus jalan di atas air ada pelajaran rohaninya. Tetapi kalau praktek lurus-lurus jangan. Ya. Lalu apalah? Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalau puasa biasa ada di Alkitab. Kalau 40 hari 40 malam itu khusus hanya Yesus, Musa, Elia. Saya percaya kalau kita di sini ada yang secara istimewa, kita tidak bisa batasi Roh Kudus juga kan. Lalu dia menggerakkan kita melakukan itu, silakan. Tapi jangan kita bilang saudara-saudara jemaat terkasih, sebagaimana Yesus puasa 40 hari. Haleluya. Maka kita semua mulai hari ini sampai 40 hari ke depan, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Nanti kita lihat hari ke-10 kita mati berjemaah. Mati, tidak tahu siapa mau kubur siapa. Pak Pendeta Jumati, majelis Jumati, semua mati. Ketua wilayah Jumati, ketua sinode mati. Karena jadi rumus, itu tidak usah jadi rumus. Nah, kalau yang jadi rumus itu apa? Banyak. Di antaranya Yesus mau kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri, memberikan diri kita untuk melayani Dia. Amin. Matius pasal 20 ayat 28. Tuhan Yesus bilang begini. Dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Garis bawahi kalimat awalnya. Dan sama seperti. Kata sama seperti, nah itu harus ditiru. Anak-anak yang berkarakter Kristus, lihat Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi, pribadi nomor 1 dunia akhirat, maha kuasa, Allah setinggi-tingginya Allah. Tapi dia mau merendahkan diri dan melayani. Amin. Saya lihat beberapa oknum pejabat di Sumba ini, di beberapa gereja GKS, itu ada yang
betul-betul memberi diri. Orang belum datang gereja, ibadah minggu dia sudah datang dahulu, dia sudah bantu susun kursi, ada yang lap-lap kursi. Buat saya luar biasa sekali. Pejabat loh, dia punya alasan untuk sombong. Dia punya alasan untuk tidak terlibat hal-hal remeh seperti itu. Tapi dia tetap melayani. Nah, itu saya sering khotbah, saya angkat contoh karena saya lihat dengan mata kepala. Bukan saya karang-karang. Ada juga yang mau pelayanan saja, wih baku hitung mati pung. Saya pernah ketemu hanya kepala dinas. Dia ditugaskan kolekta di gereja, dia marah pendeta. Kau mau kasih tugas orang tuh lihat-lihat orang dulu. Makanya kolekta itu jangan saya lah. Saya tuh cocok yang pengumuman. Kan ada mimbar besar, mimbar kecil toh. Nah yang dia pun maksud dia tuh yang harus bicara sombong, dan saya lihat tumbang. Rumus Alkitab jelas. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, ancor setunggu. Siapa rendah hati, promosi akan berlangsung. Pelan, 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 tapi pasti. Pasti. Orang lihat pendeta Mel Atok khotbah ke sana kemari, orang tidak tahu saya pelayanan apa. Apalagi kami produk sekolah teologi, cuci WC. Kami di asrama bukan datang-datang turun dari awan langsung buka Alkitab. Ini kita cuci WC, pergi praktek di Kalimantan sana, pel mulai dari gereja, rumah pendeta, saya pel semua. Praktek di Jakarta, koster, padahal mahasiswa teologi. Tidak apa-apa. Karena kita meneladani Kristus. Kita dipanggil jadi hamba, bukan tuan dan nyonya. Amin, orang-orang muda. Anda mau tahu rumusnya ditinggikan? Ya merendahkan diri seperti Kristus. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5. Nanti istri saya bisa bantu baca. Pak Pendeta, saya kopi bisa pindah di sini. Nanti bagaimana disuruh bicara. Ada meja kecil. Saya pemata sulari dia dari tadi nih. Ya, meja kecil saja. Kalau cangkir di sini bisa. 1 Filipi 2 ayat 5. Silakan. Oh, mic-nya, mic untuk ibu yang pegang mikrofon. Cek. Ayat itu berbicara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Lalu ayat 6 dan seterusnya, inti ayat itu adalah Yesus itu walaupun setara dengan Bapa. Jadi doktrin kita di GKS jelas ya, Yesus itu Allah setinggi-tingginya Allah. Sekarang sudah banyak pendeta juga tidak mengakui itu lagi. Ya, salah satunya pendeta Erastus Abdono, dan dia lagi sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan ajarannya kembali kepada ajaran yang lurus. Itu mereka mirip saksi Yehova bahwa Yesus ciptaan. Saya tahu saksi Yehova di Sumba ini juga banyak. Jadi ini sekali-sekali memang kalau ada seminar doktrinal itu juga bagus supaya jemaat diperlengkapi bukan hanya moralitas atau etika, tetapi doktrinal. Iya, jadi itu saya omong bukan fitnah ya. Itu bukan fitnah, itu sudah tersebar, dan ini bukan omong pribadi, ini sudah menyangkut tubuh Kristus. Jadi kita bukan omong demi apa-apa, tidak bisa dikompromi itu. Ya, hati-hati dengan saksi Yehova atau mirip-mirip saksi Yehova seperti pendeta Erastus Abdono ya. Dulu beliau percaya seperti yang kita percaya, seturut Filipi pasal 2 itu ayat 6 bahwa Yesus itu Allah yang merendahkan diri. Coba baca ayat 6 dan ayat 7.
Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, jadi Yesus itu Allah, benar-benar Allah. Merendahkan diri. Kita ini kadang-kadang Allah mau sombong jadi seperti manusia. Itu terjadi di Taman Eden. Karena Adam dan Hawa dipengaruhi oleh setan yang waktu itu pakai ular. Untuk mau jadi sama dengan Tuhan. Jatuh. Diusir keluar. Menara Babel juga begitu. Bikin menara dengan tujuan cari nama. Kalian ini orang-orang muda mayoritas anggota GKS. Ya. Ini salah satu sinode yang terkenal di Indonesia. Tapi kita tidak mengagungkan sinode ini seperti mengagungkan Menara Babel. Amin. Di GKS harus lahir orang-orang Kristen rendah hati. Amin. Supaya sinode ini tetap eksis, tetap berdampak, tetap jadi berkat. Saya lihat kalau sinode tertentu kalau mulai mempromosikan dirinya, sinodenya lebih tinggi dari Alkitab, lebih tinggi dari firman Allah, lebih tinggi dari Kristus, maka dia sudah menyangkali apa yang Martin Luther dan kawan-kawan perjuangkan pada reformasi. Ya, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Selamat hanya karena anugerah, selamat hanya karena iman. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus satu-satunya pengantara dan hanya Alkitab yang menjadi pedoman kita. Jangan ada yang lain. Khusus solus Christus itu ya. Maksud saya soli Deo gloria, saya baca-baca. Itu ternyata memang itu dimunculkan. Karena waktu itu orang bangun gereja sudah bukan untuk kemuliaan Allah lagi. Kemuliaan kelompok. Tuhan Yesus tidak mau. Anak Tuhan yang baik lakukan apapun untuk kemuliaan Allah. Itulah orang-orang muda yang berkarakter Kristus. Nah, kita fokus kepada teks kita. Pembuka 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ada sebagian karakter Kristus yang disoroti di sini yang sifatnya rumus. Di ayat itu dibacakan sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya, jadi kita harus jadi teladan. Dalam beberapa hal yang dicatat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Yang pertama, ini rumus ya orang-orang muda Sumba. Anak-anak Waingapu, dengar. Kita harus jadi teladan dalam apa? Perkataan. Itu wajib hukumnya. Kadang-kadang jujur-jujur saja ya. Saya harap anak-anak paduan suara tidak begitu ya. Mereka kalau buka suara 1, suara 2, suara 3, suara rakyat. Tapi di rumah ini mulut memaki ini yang kalau mereka tampil tadi kan kita lihat kayak malaikat Jibril ya kan. Kayak mau naik antero kan. Kan keren. Putih-putih. Tapi di rumah ini mulut kotor sekali. Orang muda berkarakter Kristus kelihatan dari kata-katanya. Kita nih orang NTT, apalagi orang Simba nih. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Orang Sumba ini kan omong kasar. Lincah betul di mulut. Itu memang jagung goreng juga kalah. Padahal kata-kata ini sangat berpengaruh. Amsal 18 ayat 21. Itu ayat bilang begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Ini ruangan begini nih. Kalau kita menggemakan A, nah, itu yang bergema itu A. B, nah, tidak ada B, tapi yang bergema C, tidak ada. Jadi kalau kita menggemakan kata-kata berkat, menggemakan kata-kata yang membangun, menggemakan kata-kata yang menolong orang, nah itu yang Tuhan mau. Makanya dalam hidup kita bersama, di lingkungan kecil, mulai dari keluarga, ya, maju sedikit teman bergaul, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, atau dimanapun hidup bersama. Kolose 3 ayat 16 bilang, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Perhatikan ayat ini. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yes. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kata-kata Kristus. Jadi kata-kata dia bukan kata-kata sembarang. Ada juga yang level pendeta juga, tapi ini mulut memaki. Majelis juga mulut maki mati pun. Menurut saya ini harus hati-hati. Anak Kristen berkarakter Kristus, kata-katanya tuh beda. Kata-katanya tuh penuh kasih. Ada yang kata-katanya tuh kelihatan penuh kasih, tapi ujung-ujung menjatuhkan. Sudah tahu orang pun jerawat banyak. Dia bisa bilang begini, wih, tidak ada, oh. Tidak ada apa, begini banyak. Tidak ada tempat lagi. Dia masuk full. Tidak ada lagi, tidak ada apa, bagaimana? Tidak ada tempat. Jangan begitu dong. Orang menyanyi dia begini, lu menyanyi, tapi kalau diam, damai sejahtera turun. Artinya itu tidak bagus suaramu. Nah kita tidak boleh begitu, amin. Kolose 4 ayat 6, kasih tunjuk ayatnya kita baca sama-sama. Kolose 4 ayat 6. Kita baca sama-sama kalau ayatnya ada di layar ya teman-teman. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga apa? Kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah ini mesti jagain. Ya, jadi anak-anak yang kata-katanya tuh bagus, bikin orang tua senang. Beberapa orang tua di Kupang gantung diri karena anak-anaknya mulutnya kurang ajar. Di Sumba, di Waingapu tidak boleh ada anak-anak yang bunuh orang tua pakai kata-kata. Amin. Kata-kata itu bisa buat 2 negara berperang, kata-kata. 2 agama besar bisa baku bunuh, kata-kata. Apalagi kata-kata yang dipenuhi dengan fitnah, gosip, hoax. Itu kalau disebarluaskan, itu membawa adu domba, perpecahan, peperangan, konflik. Anak-anak Yesus tidak boleh begitu. Kata-kata kita harus membuat orang terima anugerah. Emang ada ayatnya? Ada. Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Kata-kata kotor tidak boleh ada. Gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, supaya orang dengar damai sejahtera, dapat anugerah, dapat ketenangan. Perhatikan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu dia. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Aduh, ini luar biasa. Kalian ini nona-nona Sumba kan kelak besar nanti menikah menjadi seorang istri toh? Oh pasti. Yang dia buat kau pun suami umur panjang tuh kau. Sebaliknya,
Yang buat dia mati cepat juga kamu. Saya ketemu bapak-bapak baru pulang operasi dari Penang. Pasang ring. Kenapa pasang? Kok tua mulu barang. Mulu. Akhirnya jantungan. Itu radio RRI juga kalah. Radio RRI itu buka jam. Mungkin jam. Pokoknya dia lebih duluan dan dia tutup lebih lama. Mulai. Anak-anak gadis. Secara psikologi kalian itu katanya satu hari nanti. Ibu-ibu semua nih. Satu hari itu mesti kasih keluar berapa kata ya Ipen ya? 10.000. Darah Yesus berkuasa. 20.000. Saya omong nih juga kan saya alami langsung. Nah beta punya nih Rote Flores. Dan Floresnya Flores Larantuka. Larantuka pemula. Kau tahu apa tuh? Surote Larantuka. Siapa istri? Karena laki penghot KKR. Jujur saja, kita juga kalau tidak belajar ini firman juga kita juga sama saja. Kalau bakalah itu memtua, saya kasih keluar ayat, dia juga ayat keluar. Tapi seiring berjalan waktu, ya, saya percaya Roh Kudus bisa bantu kita sehingga kata-kata kita lebih berbobot, lebih memberkati, lebih terarah. Ya, karena pertolongan Roh Kudus, karena dunia pelayanan, pengaruh firman yang luar biasa membuat kami terkendali. Kami berdoa berdua tuh satu hari 1 jam. Dan doanya bukan doa urusan pribadi, bukan. Doa buat semua gereja. Mau GKS, mau Gemit, mau apa kita babat semua. Kan saya percaya di surga sana tidak ada bilang, GKS kanan, Gemit kiri, GBI jongkok. Nggak ada itu. Tidak ada, semua di sana hanya tubuh Kristus, that's it. Tidak ada lain. Jadi saya suruh ibu, sekarang mana supaya dia 20.000 kata tadi tuh keluar, dialah yang doa peperangan. Itu beliau hantam tuntang, betahnya bilang amin, amin. Oh haleluya, amin, amin. Mamtua rente itu semua nah. Prabowo pergi berhenti tidak lolos semua, Melkila Kalena semua, kena semua. Iya, lebih baik diarahkan kepada yang begituan. Intinya bahwa kata-kata kita harus memperlihatkan kita adalah milik Kristus. Amin. Yang kedua, dari 1 Timotius 4 ayat 12, kita harus jadi teladan selain perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Ya. Yang kedua adalah tingkah laku kita. Wow. Siapa di sini yang orang Sumba? Saya tahu dari Sumba nih. Hebat-hebat. Siapa di sini yang sempat berpikir pengen jadi bintang sinetron atau penyanyi lah, artis? Coba angkat tangan. Angkat tangan saya. Tidak ada yang mau Marian Jola. Siapa yang mau jadi bintang? Malu-malu saja nih, pasti ada. Di sini tidak angkat tangan, tapi pulang ada kaca tuh. Wah! Tapi saya mau kasih berita buat orang-orang muda. Andai kata kita tidak bisa kayak Marion Jola, Anmes, ya kan? Mario Clau, atau artis-artis asal NTT yang lagi viral, lagi diundang kemana-mana. Tapi saya mau kasih tahu, secara iman Kristen, Anda dan saya, kita semua ini bintang. Kita ini bintang. Dan itu tercatat di kitab suci. Filipi pasal 2 ayat 15, Tuhan mau kita jadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang jahat dan bengkok hatinya ini. Perhatikan Filipi 2 ayat 15.
Oh, mic-nya mati lagi. Mari kita kuburkan dia. Oke, tunjukkan ayatnya, kita baca sama-sama. Kasih keluar anak-anak muda, baca. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi kita ini bintang-bintang. Sudah belajar ilmu pengetahuan alam toh? Bintang bisa memantulkan cahaya dari dirinya sendiri atau tidak? Hah? Dia dengan semangatnya bisa. Asal kaget, tidak. Bisa jadi bintang ini. Stand up comedy bisa, tidak. Bintang tidak bisa memantulkan cahaya dari dirinya sendiri. Dia mendapatkan pantulan cahaya dia memantulkan cahaya yang dia terima dari matahari. Bulan juga tidak bisa. Bulan bintang itu mendapatkan cahaya dari matahari. Kita dikatakan bintang, kita tidak bisa memantulkan cahaya dari diri kita sendiri. Kita memantulkan cahaya dari siapa? Tuhan Yesus. Yesus memproklamirkan dirinya dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus bilang, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 bilang begitu. Akulah terang dunia. Tapi di ayat lain, Matius 5 ayat 16, ya, bahkan dari ayat 14, Yesus bilang, kamulah terang dunia. Amin. Yohanes dia bilang, akulah terang dunia. Di Matius dia bilang, kamulah terang dunia. Ya, Matius 5 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku Matius sendiri. 5 ayat 14. Oh, sorry. Ya. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Yes. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus bilang aku terang, sekarang dia bilang kamu terang. Makanya kita disebut bintang. Karena bintang hanya bisa bercahaya, dapat itu cahaya dari dia. Nah, cara bercahayanya bagaimana? Berkaitan dengan poin tingkah laku. Ayat 16 dari Matius 5 itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Amin. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Ya, ternyata kita itu punya terang melalui tingkah laku kita, perbuatan kita. Amin. Kita punya kerajinan di rumah. Saya pikir itu sudah luar biasa buat orang tua itu. Iya toh? Bangun pagi, bantu ini itu. Tidak bikin orang tua makan hati. Ada yang tadi mau jadi artis, ada kaca selalu pegang mic. Tapi dia baju kotor dia lempar saya, piring kotor dia lempar saya. Di sini ada yang begitu? Kalau ada, habis ini maju kita foto bersama. Iya, jadi perbuatan kita itu penting. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi banyak orang saya bilang tadi bertalenta, bahkan pengkhotbah juga jago khotbah, tapi kalau tidak berperilaku baik tidak jadi saksi. Tidak jadi saksi. Ada orang tinggal di samping gereja di Kupang sana. Dia tidak jadi saksi karena ini pendeta nih. Tidak pernah tegur sapa orang, tidak pernah yang tahu bergaul, bersosialisasi, tidak tahu bawa diri. Tapi selalu mengeluh bilang, gereja sepi. Ya kau punya model begitu. Gereja mana yang mau rame? Kalau hanya khotbah, semua orang bisa khotbah. Modal bisa omong sedikit, langsung jadi. Sekarang di TikTok,
Orang tahu 3-4 ayat, mainkan bisa viral, diundang kemana-mana sekarang. Tapi kan tuntutan Kristus bukan begitu. Kita nih ukiran. Ukiran dalam kata-kata, ukiran dalam perilaku. Lalu setelah itu yang ketiga apa? Dari 1 Timotius 4 ayat 12. Perkataan, tingkah laku, kasihmu. Haleluya. Apa tanda seseorang dikenal sebagai murid Kristus? Ya kasih kita. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Di 1 Yohanes 4 ayat 20, Yohanes yang sama dia tulis surat yang lain, dia kasih ingat penerimanya. Kalau kau mengatakan kamu mengasihi Allah, tapi kamu membenci sesama, kamu pendusta besar. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kita benci orang yang kelihatan. Orang-orang muda harus saling mengasihi. Amin. Paduan suara sebesar ini dibutuhkan dasar kasih yang luar biasa. Ada satu kawan yang tidak hadir, langsung dia cek, telepon. Ada motor dia yang jemput. Amin. Tidak ada saingan dalam pelayanan. GKS ini, apalagi kalau konteks gereja di kota begini, saya tahu. Satu gereja bisa 5 pendeta, di sini 5 atau 4, 5. Ini kalau kita tidak ada kasih bagaimana? Saya juga punya banyak pendeta-pendeta di gereja tempat saya. Mereka kalau khotbah, saya duduk dengar sungguh-sungguh. Saya mengasihi mereka. Bahkan majelis, atau yang kategori majelis. Bahkan ada jemaat-jemaat yang saya tahu tidak sekolah teologi. Tapi saya tahu ini orang belajar. Kita khotbah jadi catat. Jadi saya yakin sekali, makanya saya kasih. Bahkan security gereja. Saya izinkan berkhotbah, tapi tetap saya duduk dengar untuk awasi. Takutnya ada yang siapa tahu salah, kita bisa langsung perbaiki di situ. Jadi dalam pelayanan harus dasar kasih, tidak boleh saling membenci. Tapi saya percaya orang dalam Yesus, mungkin awal kita sikut menyikut, saling benci, satu omong satu punya nama di belakang, tapi kalau sudah dalam Yesus beda. Dulu ada satu kelompok di Israel, itu namanya kelompok orang Zelot. Orang Zelot itu adalah kumpulan orang-orang yang disebut pemberontak karena memang mereka mau merdeka dan mereka paling benci para penjajah. Di zaman Romawi, semua orang Romawi, pemerintah Romawi dan antek-anteknya itu mereka benci. Pemuda-pemuda Zelot itu kalau kemana-mana di tempat ramai misalnya, itu bawa pisau, ketemu Romawi atau antek-anteknya, mereka langsung tusuk kasih mati. Dan salah satu yang mereka paling benci adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu antek-antek Romawi. Tapi Anda lihat di dalam 12 murid Yesus, ada Simon orang Zelot, ada Matius pemungut cukai. Anda bisa bayangkan kalau mereka dua ketemu di luar Yesus, Matius pasti mati. Simon pasti tikam dia. Tapi orang di dalam Yesus beda. Amin. Kita bersaudara, ya. Sekali lagi Anda generasi penerus gereja Kristen Sumba. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian Tuhan sudah tanamkan di hati, kau harus sekolah pendeta. Kamu harus menjadi pendeta yang penuh cinta, pendeta yang penuh kasih, yang penuh hormat akan Tuhan. Amin. Karena ayat tadi bilang, kamu pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi sudah siap ayatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Prinsip anak Tuhan adalah membenci apa yang Tuhan benci, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Yang Tuhan benci itu cuma dosa, setan. Ya kalau dosa memang tidak ada toleransi. Jadi ini juga perlu disampaikan supaya kalau ada pendeta khotbah marah-marah, jangan bilang dia tidak punya kasih. Justru mungkin ada dosa di sana, ada kebengkokan di sana. Salah satu gereja besar di NTT, majelis hitung uang, itu pencuri bukan 1-2 amplop, 2 kantong pas tanggal 31 Desember. Itu gereja jemaat bisa 8.000. NTT. Sebenarnya memang ini di Sumba peristiwanya. Tapi bukan Sumba mana. Bapak majelis tidak tahu. Kalau sudah pasang CCTV. Waktu awal-awal CCTV baru pasang. Dia tidak tahu. Dia angkat, dia lihat persis di CCTV. Pendeta pergi ke ruangan. Ketua majelis cek. Aduh. Bapak Tuhan nih. Panggil dia. Tanya baik-baik Bapak. Bapak ada ini kah? Ada ambil uang kolet. Demi nama Tuhan. Pokoknya sumpah, tersinggung sudah. Biasa tuh pelaku tuh tersinggung paling tinggi. Padahal kalau mau bertobat, boleh tersinggung tapi tetap mengaku. Bukan tersinggung lagu bela lagi. Singkat cerita, Pak Pendeta Ketua Majelis, salah satu gereja di Sumbar. Panggil dia bilang, mari kita nonton TV. Klik begini nonton, Pak itu ada susun ini sembunyi 4 kantong kah berapa kantong. Keluarga sudah emosi tapi lihat itu TV semua minta maaf di Pak Pendeta. Pak Pendeta tidak apa-apa kita berdoa lain kali tolong jangan tapi Bapak kita skors dulu ya berdiam diri dulu harus ada disiplin gereja. Tapi tetap ada kasih di sana. Ada memaafkan, tapi ada batasan. Kasih itu tidak ada kasih tanpa batas. Kalau kasih tidak ada batas, Tuhan tidak siap neraka. Ada batas. Orang artikan kasih, oh kasih. Jadi itu neraka untuk apa? Nah itu yang saksi Yehova pegang tuh. Ajaran sesat. Neraka itu karena kesabaran kasih panjang memang, lebar, tapi ada batas. Bukan tanpa batas. Maka dari itu kita bersyukur dengan Yesus datang, kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Oleh Roh Kudus. Siapa percaya Yesus ada Roh Kudus bekerja sehingga kita punya kasih luar biasa. Kalau ada kebencian, apa-apa saling memaafkan, mengampuni. Kita semua orang-orang kotor. Kita yang kotor ini kalau minta ampun diampuni. Maka kalau orang bersalah pada kita, ampuni dia. Jangan ada kebencian di antara kita. Yang berikut, kesetiaan. Kita harus ada karakter ini. Setia. Yesus kita adalah pribadi yang setia sampai mati. Maka dia mau kita juga orang-orang muda setia sampai mati. Harus pakai ayat supaya jelas ya. Wahyu 2 ayat 10. Itu ayat cukup panjang. Bagian akhirnya, bagian C-nya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Cek. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Yesus setia sampai mati, anak-anaknya harus setia. Amin. Tahu arti lain dari setia? Dia pakai kata Yunani pistis, agak mirip dengan iman. Setia itu artinya dapat dipercaya. Nah, itu setia. Nanti kalau kalian sudah boleh pacaran, harus cari yang setia. Dia kuliah di Kupang pun aman. Dia mau lihat Nona Manggarai, dia mau lihat Nona mana tetap dia buka kepala. Wangapu.
Setia dia tidak akan lain. Setia itu artinya dapat dipercaya. Dan setia itu terbukti ketika ada godaan, ada pencobaan, di situ kelihatan. Ada satu orang laki-laki, dia terpisah dari istrinya. Dia pergi pancing ikan, tahu-tahu di bawah arus. Terdamparlah di satu pulau, di situ tidak ada manusia, hanya ada monyet, pokoknya binatang-binatang. Hilang 3 bulan. 3 bulan kemudian dia pulang ke rumah, dia bilang, "Mama, 3 bulan kita terpisah, tapi Bapak setia." Iya kan, tidak ada sapa-sapa di situ, hanya ada kode. Masa kau selingkuh dengan kode mai? Jadi setia itu, kalau kau pergi ke Jakarta, masuk di mall, baru lihat itu bling-bling, lu tetap setia. 2 jempol tambah dengan kaki jadi 4. 4 jempol. Keren hidup lu. Itu setia. Jadi setia itu harus ada godaan. Kita setia pada Yesus atau tidak, itu teruji saat kita hadapi dunia ini. Amin. Kita dapat dipercaya atau tidak. Ingat Yusuf, orang-orang muda. Di rumah papanya, dia anak yang paling dapat dipercaya. Di rumah Firaun, dia orang yang paling dapat dipercaya. Di dalam penjara, dia orang yang paling dapat dipercaya. Di istana Firaun pun, dia orang yang paling dapat dipercaya. Itu setia. Teruji. Dan orang kayak begini, orang-orang muda dengar, ini orang diberkati. Tuhan akan angkat dia. Lihat bagaimana Tuhan angkat Yusuf. Proses 13 tahun, Allah promosi dia. Bukan hanya GKS yang membutuhkan Anda, orang-orang muda. Waingapu butuh Anda, NTT butuh Anda. Amin. 15, 20, 25 tahun ke depan, harus mimpi, harus muncul pejabat-pejabat dapat dipercaya. Pejabat-pejabat setia. Dari mana? Dari kalian-kalian ini. Amin. Belajar dapat dipercaya oleh papa dan mamamu. Kalau bilang ke sekolah betul. Latihan choir, latihan betul. Yang kita ada latihan sini, kalau ada yang cowok ada di bawah pohon sana. Tidak boleh. Harus dapat dipercaya. Amin. Dan yang terakhir, harus jadi teladan dalam kesucian. Amin. 1 Petrus 1 ayat 16 Tuhan bilang begini. Kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 bilang begini. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Hati-hati dengan handphone kalian. Di TikTok itu kadang-kadang ada film-film porno, video-video mesum. Jaga matamu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu. Kakak-kakak pelayan semua ini juga harus jaga diri. Saya ketemu, bukan di sini kan, saya baru pernah. Banyak pemusik otak mesum. Saya berharap di Sumba jangan ada begitu. Dia melayani di sini, tapi pulang nonton film porno berjam-jam. Kasihan. Tidak boleh. Kalian-kalian yang masih muda-muda, belum bisa pacaran, jangan pacaran dulu. Tahu definisi pacaran? Pacaran Kristen itu persiapan menuju nikah. Bukan duduk bapak tajari. Di pantai sana berhitung pasir. Kakak, kita hitung pasir. Tuhan saja bilang dari Abraham, keturunanmu tidak bisa hitung seperti pasir di laut. Kau hitung pasir. Pacaran itu persiapan menuju nikah. Jadi kalau sudah suka orang, boleh didoakan diam-diam. Sebut namanya diam-diam. Kalau sudah suka,
Tahu-tahu saya dekat-dekat dulu. Sekarang ini bahaya. Ada anak SMP baru kelas 3 susu hamil. Nanti setelah itu baru uji. Doakan dia juga jodoh kita atau bukan. Dan jodoh itu munculnya ialah kita rasa sukanya tuh timbal balik. Saya suka, dia suka. Ada getaran. Ini getaran tidak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Harus rasa sendiri. Seperti Adam ketemu Hawa langsung bergetar. Langsung bilang, ini tulang dari tulangku. Iya. Kidung Agung bilang, Kidung Agung 4 ayat 9. Ini semua tutup. Kidung Agung 4 ayat 9. Jadi dia lihat tuh ada bergetar di hati itu. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hatiku. Nah, ini tanda cinta. Jadi kalau ini Bapak kakak kasih contoh, dengar. Misalnya ada cowok dari sana datang, kau suka mati sudoan. Kau langsung bergetar. Bergetar bukan biasa sampai menggigil. Sampai kakak tanya, ada kenapa? Dia tidak tahu mau ngomong. Tapi kalau kakaknya tidak bergetar, itu bukan cinta. Itu kau malaria. Minum air pepaya. Harusnya kakak juga dari sana. Ya tapi tidak gini-gini amat. Ini hanya contoh saja. Tidak sampai gematar begitu tidak. Tapi di hati. Tapi kalau sudah ada itu, anak Tuhan tetap jaga kekudusan. Amin. Ingat Yusuf tadi, istri Potifar goda-goda dia, metodenya jelas. Dia lari keluar. Dosa, sekarang ini salah satu dosa percabulan itu paling ngeri. Di Sumba juga saya dengar ngeri. Dosa itu terjadi kan 3 faktor. Kesempatan, kemauan, kemampuan. Salah satu tidak ada, tidak jadi. Mau, mampu, tidak ada kesempatan, tidak jadi. Ada kesempatan, ada kemampuan, tidak mau, tidak jadi. Pokoknya harus komplit ini 3 faktor. Salah satu tidak ada, tidak jadi. Potifar punya istri itu, tidak ada orang baru dia goda. Yusuf normal atau tidak? Normal. Ini bukan merungga makan kelor. Ini benar-benar. Ini bukan merungga ini. Dia normal. Buktinya dia menikah dan ada anak Manase Efraim kan. Dan istri Potifar ini bukan ibu-ibu biasa, ibu-ibu pejabat. Saya pernah baca satu buku, dia mandi saja pakai susu keledai. Keledai ini binatang kan? Keledai. Andi kok dia keledai liar tuh. Mandi pakai susu keledai itu kulit halus, tambah kincang, biar sutua juga kincang. Tiap kali Yusuf lewat dia panggil, Ucup. Goda terus. Ucup, godain tante dong. Tapi Ucup ini orang muda yang jaga kesucian. Orang muda yang punya integritas. Sekalipun Tante Poti selalu goda-godain dia, Ucup bilang, no. Amin. Ucup lari keluar. Kejadian pasal 39 ayat 11-12 deh. 11 bilang apa? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Tidak ada, ini berarti kesempatan emas sebenarnya kalau mau bikin dosa. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu Lalu? dan lari keluar. Lari keluar. Banyak orang jatuh bukan lari keluar, lari di tempat. Kakak tunggu. Ini pemanasan. Lari Scooby-Doo keluar. Bukan. Lari keluar. Dia lari di tempat, itu namanya ancang-ancang. Saya percaya kita bisa. Amin. Bagaimana supaya bisa? Terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Siapa ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang kedua, banyak-banyak setiap hari harus baca Alkitab. Siapa yang tiap hari baca Alkitab di sini jujur angkat tangan. Kalau tidak jangan. Tiap hari. Kalau sekali-sekali ya itu saya tidak tanya. Setiap hari mama, ya anak muda, setiap hari baca Alkitab. Kakak di sana. Kakak TikTokers nih beta tahu, jadi beta tahu. Kakak biasa bawa-bawa firman di TikTok, jadi memang harus baca. Kakak di sana. Ini malaikat Jibril dong. Tidak baca. Hebat. Pas maju di muka, wah, tidak baca. Harus baca ya sayang ya. Supaya hidupmu bersih. Orang terima Yesus harus baca Alkitab. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Yohanes 15 ayat 3 Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan padamu. Anda lihat firman ini luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 16 ini tentang Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Ayat 17-nya bilang begini, supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saya tidak kaget kalau satu daerah banyak percabulan karena memang tidak baca Alkitab. Anda lihat dari tadi saya omong ini ayat-ayat keluar semua ini kira-kira gara-gara saya baca, saya hafal. Orang khotbah saya perhatikan sungguh-sungguh. Saya mau kasih muncul para banyak ayat, masih bisa. Ayat tertanam di sini semua. Orang-orang muda supaya bersih, bergaul karib dengan firman. Amin. Kamu akan suci hati. Kamu akan jadi orang-orang berkarakter Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu bunyi Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari situ. Ya tolong rajin baca Alkitab ya orang-orang muda. Yang mau rajin baca Alkitab coba angkat tangan dulu. Ya, kalian harus. Apalagi kalian suara bagus-bagus harus. Coba di sini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.